Baru pertama debut, Matteo Kocijan beri warna baru bagi permainan Persib. Terungkap alasan terselubung Dimas Drajat terima tawaran Persib. 3 pemain asing tolak mentah-mentah tawaran Persib. Jadi, jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Tiga pemain asing tolak mentah-mentah tawaran Persib. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengakui ditolak pemain asing incaran untuk menggenapi kuota 8 nama asing. Persib saat ini sudah memiliki 7 pemain asing. Ketujuh pemain asing itu ialah David da Silva, Ciro Alves, Nick Kuipers, Kevin Ray Mendoza, Tyrone Del Pino, Matteo Kocijan, dan Gustavo de Franca. Matteo Kocijan dan Gustavo de Franca adalah 2 pemain baru yang didatangkan Persib. Untuk 1 slot pemain asing yang masih tersisa, Bojan Hodak belum mengetahui sosok yang akan mengisinya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ditolak oleh sejumlah pemain asing incaran. Saya belum tahu untuk pemain asing yang terakhir karena 2-3 pemain yang saya inginkan, tidak ada yang mau bergabung, ujar Bojan Hodak. Terungkap alasan terselubung Dimas Drajat terima tawaran Persib. Kehadiran Dimas Drajat memberi alternatif amunisi Persib Bandung di barisan depan. Pemain asal Gresik tersebut merupakan striker lokal yang punya status sebagai pemain tim nasional. Dia juga merupakan bomber lokal yang rutin mendapatkan menit bermain. Salah satu musim terbaik Dimas adalah pada Liga 1 2021-2022 lalu. Dia menjadi striker subur dengan 11 gol dan menjadi tandem mengerikan bagi Ciro Alves ketika membela Persikabo. Saat itu, duet Dimas Ciro total memproduksi 31 gol. Kini mereka bereuni di Persib dan Dimas mengatakan senang bisa kembali berada satu tim dengan winger asal Brasil tersebut. Dia menyebut sudah memiliki chemistry yang kuat bersama Ciro karena pernah lama membela Persikabo. Senang apalagi sama Ciro pastinya tahu mau saya di lapangan seperti apa. Saya juga pasti kasih umpan ke dia, kata Dimas Drajat. Bermain untuk Persib juga membuat Dimas tidak lagi harus berhadapan dengan Nick Kuipers. Karena sang pemain pernah menyebut bahwa Kuipers merupakan bek yang paling sulit ditaklukkan ketika berada di atas lapangan. Kini dia sudah berada satu kubu dengan bek asal Belanda tersebut. Ini sama halnya ketika Ciro masih membela Persikabo. Dia selalu dibuat kesulitan saat berhadapan dengan Persib yang gawangnya dikawal oleh Teja Paku Alam. Ya sama saja kayak Ciro dan Teja ya. Alhamdulillah saya gabung sama Persib, sama latihan dengan Nick sampai sekarang ya bagus latihannya, enggak mungkin enggak bagus kalau jadi juara, ujarnya. Berposisi sebagai penyerang, Dimas harus bersaing dengan David da Silva. Bukan tugas mudah menggeser David karena dia sumber gol Persib dalam beberapa musim terakhir. Bahkan musim lalu David mendapatkan sepatu emas berkat 30 golnya yang dicetak semusim. Tapi Dimas tidak menganggap David da Silva sebagai kompetitornya. Dia malah menyebut bisa bersanding dengan David di lini depan dan bersedia untuk saling melayani untuk menghasilkan gol. Saya kemarin dengan David bicara gimana badanmu, baik kata dia. Nanti kalau kita main bareng, kita saling bagi umpan dan cetak gol bersama-sama. Jadi nggak ada persaingan cuma ngobrol saja, ya namanya sepak bola pasti ada persaingan, imbuhnya. Persib jadi tujuan karena memiliki daya tarik yang tidak dipunya klub lain. Persib di musim 2024-2025 akan bermain di AFC Champions League 2 untuk menjadi wakil Indonesia karena statusnya juara liga. Sebenarnya rata-rata itu semua banyak nawarin, cuma saya bilang mohon maaf saya ingin coba hal baru di tim soalnya saya ingin main di Asia, tukas Dimas. Baru pertama debut, Matteo Kocijan beri warna baru bagi permainan Persib. Persib Bandung membuka kiprah di Piala Presiden 2024 dengan mengalahkan PSM Makassar. Maung Bandung menang 2-0. Piala Presiden 2024 dibuka dengan duel Persib Bandung versus PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat, Jumat 19 Juli sore. Tuan rumah tampil menekan di awal laga. Ciro Alves punya peluang emas saat bisa menjangkau umpan dari Mark Klok. Namun, sontekannya masih melebar.
Ciro akhirnya bisa membobol gawang PSM di menit ke-15. David da Silva mengirim umpan terobosan terukur ke sektor kiri yang bisa dikejar Ciro. Pemain asal Brasil ini mendorong bola sebelum menyonteknya melewati Hilmansyah. Tertinggal, PSM mulai berani keluar menyerang. Mereka punya kesempatan saat umpan tendangan bebas Zaki Ashraf bisa ditanduk Latirval. Teja Paku Alam tampil prima dengan terbang menepis bola. Pada menit ke-41, gol kedua Persib lahir. Umpan silang klok dari sisi kiri mencoba disapu oleh Nermin Haljeta di tiang dekat. Sapuan Nermin justru mengarah ke gawang sendiri. Skor 2-0 untuk Persib menutup babak pertama. Pada babak kedua, Nermin berusaha menebus kesalahannya. Namun, sepakannya masih mengarah ke Teja. Persib bisa mencuri peluang lewat serangan cepat di menit ke-71. Edo Febriansyah lolos dari pengawalan. Gol urung terjadi karena tembakan Edo melebar. PSM tampil menekan di 10 menit akhir laga. Mereka berusaha keras menipiskan ketinggalan. Meski begitu, upaya Juku Eja mencetak gol tak membuahkan hasil hingga laga tuntas. Persib mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Hasil ini membuat Persib berada di puncak klasemen grup A dengan 3 angka. Sementara, PSM di posisi juru kunci,